illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah jami'an. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan sehingga dapat ibadah di hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah 1444 Hijriah ini. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah jami'an, izinkan saya selaku MC untuk membacakan susunan acara pelaksanaan salat Idul Adha tahun 1444 Hijriah ini yang bertepatan dengan tanggal 29 Juni 2023 di Jalan Nakula Raya dan Sadewa Raya. Adapun untuk susunan acara pada salat sunnah Idul Adha tahun 1444 Hijriah di RW 19 yang dilaksanakan di Jalan Nakula Raya dan Jalan Sadewa Raya. Yang pertama, laporan Ketua Panitia Pelaksanaan Salat Idul Adha sekaligus sambutan Ketua RW 19 yang diwakilkan oleh Bapak Kusmano Eskom. Adapun untuk susunan petugas
salat sunnah Idul Adha tahun 1444 Hijriah di RW 19 yang dilaksanakan di Jalan Nakula Raya dan Sadewa Raya, yakni yang pertama selaku Bilal, yakni Ananda Naufal. Yang kedua selaku imam salat Idul Adha hari ini adalah Bapak Al-Ustadz Abdul Basit. Yang ketiga selaku khatib salat Idul Adha hari ini adalah Bapak Al-Ustadz Ahmad Syihan Ismail STMS. Adapun tata cara pelaksanaan salat Idul Adha sama seperti halnya salat pada umumnya, yang berbeda adalah niat salat. Pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram membaca surat Al-Fatihah. Setelah itu membaca takbir sebanyak 7 kali dan membaca kalimat tasbih di sela-sela takbir atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sedangkan pada rakaat kedua setelah bacaan surat Al-Fatihah membaca takbir sebanyak 5 kali dan bacaan tasbih di sela-sela takbir sebagaimana yang telah dibaca pada rakaat pertama. Sebelum menunaikan salat Idul Adha, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah salat Idul Adha hari ini berjalan dengan lancar tanpa halangan serta berkah. Demikian saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu hazamal ahsaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat, yang insya Allah kita akan melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau merupakan satu-satunya nabi yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Kepada Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, izinkan kami yang pertama sambutan atas nama ketua panitia, yang kedua atas nama perwakilan dari ketua RW, karena beliau saat ini Bapak Ketua RW ada di Malang di Jawa Timur dan beliau mengamanahkannya kepada pengurus harian. Yang pertama, bahwa khutbah Idul Adha pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Syihan Ismail STMS. Marilah kita simak hikmah dari yang akan beliau sampaikan untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perihal penerimaan hewan kurban. Sampai dengan saat ini kami telah menerima hewan kurban berupa 18 ekor sapi, 15 ekor kambing.
dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama dari Masjid Miftahul Jannah, sapi sebanyak 10 ekor, kambing 2 ekor. Kemudian untuk pendistribusian di RT 7, RT 8, RT 9, di RW 19. Kemudian didistribusikan juga ke RT 2, RT 6, RT 9, RW 21. Kemudian yang kedua, Musola Al-Maghfirah, sapi sebanyak 3 ekor, kambing 7 ekor. Untuk pendistribusian RT 2, RT 3, RT 4, RT 10, khususnya di Jalan Nakula Raya ini. Kemudian untuk yatim piatu Hidayatul Ihsan, Babinsa, guru SD 9, guru SD 21, kaum duafa, dan bagi pengurbannya sendiri. Kemudian sebagian ke pengurus RW 19. Yang ketiga dari Musola Nurul Falah, sapi sebanyak 3 ekor, kambing 5 ekor. Untuk pendistribusiannya di RT 4, RT 5, RT 6. Nah, di RT 4 itu tidak termasuk Jalan Nakula Raya ini, karena sudah dihandle sama Musola Al-Maghfirah. Kemudian yang keempat dari Musola An-Nur, sapi sebanyak 2 ekor, kambing 1 ekor. Untuk pendistribusiannya di RT 1, RT 2, khususnya di Jalan Citra Yuda 3. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kepercayaan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada para pengkurban yang telah menitipkan kurbannya kepada kami. Mudah-mudahan kami dapat melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, Bapak-Bapak sekalian, kami mohon partisipasi dan bantuannya dalam pemotongan hewan kurban yang insya Allah akan dilaksanakan di masing-masing wilayah masjid atau musola yang ada di RW 19. Kepada seluruh kaum muslimin kami harapkan kehadirannya untuk menyaksikan proses pemotongan hewan kurban sebagai rasa bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mensyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada para pengkurban dan seluruh panitia yang penuh keikhlasan dan membantu terselenggaranya sholat Idul Adha ini dan kegiatan Idul Kurban ini di RW 19. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima sebagai langkah upaya kita sebagai amal soleh yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, kami sebagai pengurus, perwakilan dari pengurus RW menyampaikan bahwa dalam waktu dekat ini di RW kita akan melaksanakan kegiatan 17 Agustus 1945 yang mana akan diadakan beberapa macam lomba. Yang terakhir itu kemarin tanggal 25 Juni pengiriman data-data peserta untuk kegiatan lomba tersebut. Kami harapkan kepada Bapak Ibu sekalian, para jemaah, untuk berperan serta atau aktif dalam kegiatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ini. Dan yang terakhir lagi, kami sampaikan dalam waktu dekat ini di tahun 2024 nanti akan ada Pilpres. Kami harapkan Bapak Ibu sekalian, warga, khususnya warga RW 19 dan RW tetangga kita RW 17, dalam menghadapi Pilpres ini kami mengharapkan Bapak Ibu sekalian untuk saling menjaga persatuan dan kesatuan, untuk saling menjaga kerukunan antar warga. Kami harapkan jangan ada gesekan-gesekan yang akhirnya menimbulkan perpecahan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini untuk bersama-sama kita melaksanakan salat Idul Adha 1444 Hijriah bersamaan dengan kehadiran 2 juta lebih jamaah haji yang berusaha juga untuk menyelesaikan amalan rukun Islam yang kelima yang terakhir itu tentu merupakan buah dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan itu adalah 2 nikmat yang utama, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salat serta salam kita sampaikan juga kepada Nabi besar kita, Nabi Bina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas segala perjuangan beliau, kegigihan beliau, dan semangat beliau. Kita bisa merasakan indahnya Islam, kita bisa merasakan nikmatnya iman, kita bisa merasakan betapa indahnya kerukunan beragama ini. Semoga kita bisa melanjutkan perjuangan yang sudah digariskan, yang diinisiasi, yang kemudian bisa dilanjutkan oleh sahabat beliau, Khulafaur Rasyidin, dan para khalifah selanjutnya. Semoga kita bisa istiqomah di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, hari ini kita kenang kembali manusia agung yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi dan rasul, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam dan Siti Hajar. Keagungan pribadinya membuat kita, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus mampu mengambil ibrah dan pelajaran darinya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang bersama dengannya. Al-Mumtahanah ayat 4. Dari sekian banyak yang bisa kita ambil dan bisa kita ladani dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang bersama dia, serta juga dari prosesi apa yang dilaksanakan sekarang, yaitu ibadah haji dan kurban yang tadi sudah disebutkan oleh pimpinan RW kita dan DKM kita. Dalam khutbah yang singkat ini kita bisa ambil sekurang-kurangnya 4 hal yang bisa jadi isyarat bagi kaum muslimin untuk dapat dilaksanakan, diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat.
Apalagi bagi bangsa kita di tahun 2023 ini yang masih terus berjuang untuk menaikkan taraf hidupnya, yang masih harus bergelut dengan persoalan besar yang terus menghantui berbagai kehidupan kita, baik itu berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ibrah yang pertama yaitu belajar dari profil Nabi Ibrahim AS membuat kita harus memberikan perhatian yang besar terhadap kontinuitas dan kesinambungan generasi penerus kita yang harus lebih baik untuk kebaikan masyarakat kita. Hal ini tentu bisa kita ketahui saat usia Nabi Ibrahim alaihissalam sudah semakin tua. Beliau rindu pada generasi pelanjut perjuangannya yang semakin besar. Ia pun terus berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya keturunan yang soleh. Kondisi generasi muda kita sekarang menjadi cerminan bahwasanya memang ada yang harus kita perbaiki, ada yang harus kita improve, ada yang harus kita tingkatkan. Karena kalau kita perhatikan lini berita, begitu banyak hal yang masih memprihatinkan. Kasus pembunuhan, kasus perkelahian, narkoba, nauzubillah min zalik, pemerkosaan, dan juga AIDS, dan berbagai kasus kriminal lainnya yang rupanya sebagian besar dilakukan oleh generasi muda kita. Oleh karena itu yang harus kita ingat bahwa anak merupakan anugerah, tapi juga sebagai amanah. Disebut anugerah karena memang manusia tidak mampu dan tidak bisa menciptakan anak kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Dan sebagai orang tua kita harus ingat bahwa anak itu memang bukan buatan kita. Kita hanyalah sebagai sebab dari lahirnya anak. Karena itu tidak sedikit suami istri yang sudah berlama rumah tangga dan mendambakan anak, namun belum juga lahir anak yang didambakan itu. Di samping itu tidak sedikit ada orang tua yang mendambakan anak laki-laki yang lahir, tapi yang terjadi yang lahir adalah anak perempuan. Begitu pula sebaliknya, yang lahir adalah anak perempuan, padahal beliau mendambakan anak laki-laki. Sebagai sebuah anugerah dari Allah, maka setiap orang tua harus mensyukuri atas kehadiran anak tersebut, apapun jenis kelaminnya dan bagaimanapun kondisi anaknya. Hal ini tentu harus menjadi perhatian yang lebih kepada anak kita, bahwasanya memang mereka adalah generasi penerus kita. Mereka lah yang melanjutkan estafet kehidupan bermasyarakat kita. Kita harus memastikan masa depan masyarakat Indonesia yang notabene adalah anak-anak kita haruslah menjadi generasi yang unggul, generasi yang bermental kuat, generasi yang memiliki kemandirian yang tinggi, generasi yang siap berkompetisi secara global dan memiliki harga diri yang baik untuk bisa menegakkan kebaikan. Sebagai seorang ibu, Siti Hajar memberikan perhatian kepada anaknya Ismail dengan begitu baik, sehingga meskipun ia harus mencari rizki, yang dalam hal ini adalah mencari air, dia pergi ke sofa. Lalu kemudian beliau pun khawatir terhadap kondisi anaknya. Dia kembali untuk mengecek kembali ke anaknya, yaitu berjalan ke Marwah. Inilah yang kemudian kita lihat menjadi sebuah kegiatan yang wajib di dalam ibadah haji kita, yaitu Safa dan Marwah. Maka itu untuk bisa melahirkan generasi yang soleh, ada pengorbanan dari orang tua yang harus berikhtiar untuk soleh terlebih dahulu. Hal ini karena mendidik anak harus dimulai dengan keteladanan yang baik. Tidak bisa tidak orang tua mendapatkan anak yang soleh, tapi orang tuanya sendiri belum soleh. Karena itu bagaimanapun orang tua harus bisa mendidik anaknya yang baik kalau ia memang ingin memberi contoh yang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran yang kedua
Hikmah yang harus kita tangkap dari profil Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, serta dari ibadah haji yang memang ditunaikan oleh jamaah kaum muslimin kita seluruh dunia, dan ibadah kurban yang kita lakukan saat ini. Kaitan ibadah ini yang harus kita lihat bukan hanya ibadah yang rutinitas saja, tapi ada hal-hal kebaikan yang harus kita ambil. Karenanya kemudian kita lihat kemarin kita disunahkan untuk berpuasa Arafah yang terkait langsung dengan wukuf di Arafah bagi sekitar 2 juta jamaah haji. Oleh karena itu, bila ibadah haji yang hanya berlangsung beberapa hari, pada jamaah harus membekali dirinya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan kehidupan kita yang berlangsung bertahun-tahun ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa yang mengerjakan ibadah dalam bulan-bulan itu, maka janganlah berkata jorok atau rafats, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang beriman yang mempunyai akal sehat. Quran surat Al-Baqarah 197. Takwa yang menjadi bekal untuk menjalani hidup ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Karenanya takwa harus selalu melekat dalam setiap jiwa setiap muslim. Itu sebabnya takwa disebut dalam istilah libasut takwa, atau bahasa Indonesia adalah pakaian takwa. Karena takwa menjadi rohnya manusia. Sedangkan kemanapun ia pergi, bahkan kemanapun manusia berada, dia harus menggunakan pakaian itu secara jasmaniah, seperti baju, celana, gamis, sarung, dan sebagainya. Namun yang harus kita pahami dan harus kita camkan, pakaian yang paling baik adalah pakaian takwa. Karenanya menjadi tidak penting meskipun kita memiliki pakaian jasmani yang dikenakan dengan warna yang bagus ataupun dengan harga yang mahal sekalipun, ataupun kita memiliki jabatan yang mentereng, menjadi direktur perusahaan besar atau menjadi pimpinan tinggi di BUMN sekalipun, manusia menjadi tidak ada apa-apanya di hadapan Allah jika memang tidak memiliki ketakwaan di dalam hidupnya. Dan dalam kondisi masyarakat dan bangsa ini yang masih sulit, seharusnya ketakwaannya harus diperkokoh. Karena dengan ketakwaan, insya Allah akan ada jalan keluar untuk setiap persoalan yang ada, termasuk persoalan ekonomi, pertahanan keamanan, sosial, dan juga pendidikan. Sedangkan bila banyak urusan yang sulit dilaksanakan, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrah yang ketiga yang menjadi pelajaran dari profil Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya adalah keharusan bagi kita untuk mempertahankan idealisme sebagai seorang mukmin yang selalu berusaha untuk berada dalam jalan hidup yang benar dengan bagaimanapun situasi serta kondisinya. Begitulah memang yang telah ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya dengan hujah, argumentasi, dan alasan yang kuat. Dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam kita dapati beliau menghancurkan berhala-berhala yang biasa disembah oleh masyarakat di sekitarnya. Saat itu Ibrahim masih seorang anak remaja, tapi beliau sudah mengetahui nilai kebaikan itu adalah nilai Islam yang memang harus ditegakkan, tidak bisa tidak.
Hal itu tercermin dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan soal ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faj'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Yang artinya, maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu hingga berkeping-keping kecuali yang terbesar induknya, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Lalu mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh dia termasuk orang yang zalim. Mereka yang lain lalu berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. Al-Anbiya 58 hingga 60. Untuk mempertahankan idealisme itu, Ibrahim bahkan harus siap untuk berjuang, hingga harus berjuang dan bergerak ke daerah lain, karena saat itu beliau sampai diusir. Ia menyebut dirinya sebagai seorang yang pergi kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dalam hal ini Nabi Ibrahim menyatakan di hadapan orang kafir, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Dan Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku, Dia yang akan memberi petunjuk kepadaku. As-Saffat ayat 99. Oleh karena itu, idealisme yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim rupanya juga tidak hanya saat ia masih belia atau masih remaja. Dibandingkan dengan hal lain, suatu peristiwa lanjutan yang amat menakjubkan, yaitu ketika Nabi Ibrahim diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih satu-satunya anak kesayangannya, yaitu Nabi Ismail. Saat itu Nabi Ibrahim tidaklah muda lagi, beliau sudah tua. Sedangkan Ismail itu anak yang sudah lama dinanti-nantikan. Maka Ibrahim mau tidak mau, karena memang sudah diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu sudah menjadi ketentuannya, maka Nabi Ibrahim harus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang memang terasa berat. Jauh lebih dari sekedar menghancurkan berhala-berhala yang saat itu beliau lakukan di saat mudanya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Ibrahim memiliki kekuatan idealisme, baik itu saat dia muda hingga saat beliau tua. Semangat menjaga nilai kebenaran tersebut sebaiknya dapat dijiwai juga oleh kita sebagai masyarakat Indonesia yang bermasyarakat di sini. Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang di dalamnya senantiasa menjalankan kebaikan-kebaikan, nilai-nilai ilahi yang tidak hanya dilaksanakan di masjid ataupun mushola yang ada di RW ini, ataupun juga tidak hanya kita dengarkan kebaikan-kebaikan dan mauidhah hasanah yang kita dengarkan di majlis taklim, tapi juga dapat kita laksanakan ketertiban masyarakat lainnya, seperti membuang sampah pada tempatnya, rajin ikut kerja bakti, dan juga tertib berkendara dalam berlalu lintas, mendahului orang yang menyeberang jalan, dan lain sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrah yang keempat atau yang terakhir, pelajaran dari profil Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya adalah kita harus waspada dan terus-terus waspada terhadap godaan-godaan setan serta keburukannya. Ini merupakan pelajaran penting dari sekian banyak hikmah dari kehidupan beliau dan keluarganya, serta dari ibadah haji dan perintah kurban yang dilaksanakan oleh kaum muslimin ini. Hal ini karena ketika manusia ingin menjadi muslim sejati, kendala besar yang akan dihadapinya adalah godaan-godaan syaitan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman,
Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah ayat 208. Oleh karena itu, waspadaan dan perlawanan kita terhadap godaan setan harus selalu membara dan menjadi pedoman kita. Siti Hajar saja berusaha mengusir setan dengan menimpukinya, dan yang kemudian dilambangkan dalam ibadah haji dengan melontar jumroh. Ini yang berarti setiap muslim harus kuat permusuhannya kepada setan, meskipun harus dengan bersusah payah, sebagaimana jamaah haji mau bersusah payah saat melontar jumroh. Bahkan sebagian besar oleh jamaah haji diakui melontar jumroh merupakan salah satu rangkaian ibadah haji yang berat. Untuk itulah di dalam Islam kita sangat ditekankan untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan dan gangguan syaitan dengan senantiasa membaca kalimat ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ini memang harus menjadi perhatian kita, karena kita seringkali memang selalu mengucapkannya ketika kita membaca Quran untuk mengharapkan perlindungan dari syaitan. Tapi dalam kegiatan lainnya kita mungkin masih lupa. Bisa jadi saat kita kemudian berkegiatan berdagang, atau kemudian kita berangkat ke kantor, atau kita berkegiatan di parlemen ataupun kedewanan, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya, kita acap kali lupa untuk mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini yang kita jangan sampai terlewat. Ini yang harus kita ucapkan agar kita bisa memastikan kita memang tidak digoda syaitan, atau bisa melaksanakan amal ibadah secara total. Karena setiap kegiatan kita itu pada dasarnya juga amal ibadah. Akhirnya banyak sekali masalah yang tidak mampu diatasi atau diselesaikan secara baik ketika kita terlupa untuk mengucapkan kalimat a'udzubillahi minasyaiton ini. Banyak mengatakan masalah itu menjadi masalah lingkaran setan. Padahal memang setanlah yang berputar-putar di masalah tersebut. Meskipun demikian, dan rupanya dalam kehidupan akhirat nanti setan itu tidak mau disalahkan oleh manusia. Tetapi manusia itulah yang harus menyalahkan dirinya sendiri. Allah jelas-jelas sudah menyampaikan secara detail kondisi ini di dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala asyaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fakhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikikum wa ma antum bimusriki inni kafartu bima asyraktum ni min qabl innad dhalimina lahum adabun alim. Yang artinya, dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongmu juga. Dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang yang zalim yang akan mendapatkan siksaan yang pedih. Dari uraian khutbah yang singkat pada pagi ini dapat kita simpulkan bahwa sebagai seorang muslim kita sangat dituntut untuk bisa menunjukkan komitmen atau keterikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nilai-nilai Islam yang telah diturunkan sebagai bentuk apapun kita dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Karenanya Rasulullah SAW berpesan kepada kita agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Semoga keempat pelajaran dari haji dan kurban ini dapat kita jalankan agar kita semua dapat mengimplementasikan perbaikan kehidupan bermasyarakat kita yang semakin soleh, rukun, nyaman, dan kondusif.
Akhirnya, marilah kita tutup ibadah sholat id pagi ini dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada khutbah kedua ini mari kita bersama-sama memanjatkan doa terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan niat-niat baik kita. Allah melapangkan seluas-luasnya rizki untuk kita. Allah memudahkan keinginan kita untuk menuntaskan hajat-hajat hidup kita. Allah menguatkan pundak-pundak kita atas ujian-ujian yang sedang menimpa kita, serta Allah bisa melampangkan hati kita dalam menghadapi problematika kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil syikkal wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.